Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya dengan saya Erdono Budi Wijoyo, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan, spesialis keperawatan jiwa untuk mata kuliah biostatistik ya, dengan pengenalan konsep korelasi dalam statistik dan juga regresi. Baik, kita nanti akan bahas lebih detail tentang korelasi dan juga regresi. Oke, next. Baik, di sini adalah konsep korelasi Pearson dalam statistika ya. Korelasi itu apa sih? Korelasi itu adalah hubungan ya. Nah, dalam korelasi dalam penelitian itu didefinisikan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih ya, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, uji korelasi dalam statistik itu menunjukkan antara hubungan antara minimal dua variabel yang ada, yaitu variabel X sebagai IV atau independent variabel dan variabel Y adalah dependent variabel. Saya rasa ini nanti akan sering sekali digunakan untuk judul-judul yang berhubungan dengan level skripsi ya atau level sarjana. Baik, ini adalah contoh terkait dengan judul yang berhubungan dengan atau korelasi Pearson. Yaitu contohnya adalah hubungan antara motivasi belajar ya, motivasi belajar itu sebagai independent variable terhadap prestasi belajar yaitu dependent variable. Atau bisa jadi hubungan antara jumlah junk food yang dikonsumsi per bulan itu sebagai independent variable terhadap jumlah lemak yang ditimbun itu sebagai dependent variable. Nah, perlu dipahami bahwasanya independent dan dependent itu saling berhubungan, makanya kita akan melakukan konsep korelasi ini. Nah, ini sebagai dasarnya akan kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Next. Baik, nah ini adalah koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi adalah ketika hasil uji korelasi itu dikuantitatifkan. Jadi hasil dari penelitian hubungan itu dia dikuantitatifkan atau dia dipindahkan ke angka. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada kuat, lemah, kuat gitu ya. Jadi negatif, nihil, positif. Setiap tanda panah ini dia memiliki arti masing-masing ya. Semakin ke arah nilainya itu positif 1, maka dia akan semakin kuat. Dan sebaliknya, kalau dia arahnya itu dari positif ke negatif atau negatif 1, itu korelasinya lemah ya. Nah, kalau 0 itu dia nihil ya atau tidak ada korelasi. Makanya kita akan lihat definisi dari koefisien korelasi itu sendiri. Ketika hasil uji korelasi itu dikuantitatifkan ya, maka nilai korelasi antara independent variable dan dependent variable itu ditunjukkan dalam koefisien korelasi atau lambangnya itu R. Nah, ketika kalau kita melihat di tabel statistik ada huruf R, berarti itu adalah koefisien korelasi. Jadi besarnya hubungan ya. Nah, koefisien korelasi itu didefinisikan sebagai angka yang menggambarkan bagaimana variasi pada satu variabel itu diikuti oleh variasi pada variabel yang lainnya ya. Nah, contohnya adalah koefisien korelasi itu dinyatakan dengan simbol R yang nilainya berkisar antara negatif 1 dan positif 1. Seperti yang saya gambarkan tadi di sini ya. Oke. Sebentar. Ya, nah, ini semakin sebentar. Ya. Semakin nilainya di tengah itu adalah lemah atau dia tidak memiliki hubungan. Tapi kalau kita bergeser ke arah kanan, ke arah positif 1, berarti nilainya itu atau hubungannya itu semakin kuat. Tapi kalau dia bergeser ke arah negatif 1, itu nilainya atau hubungannya itu semakin lemah ya. Nah, bisa dilihat di dalam penjelasan pada slide ini ya. Nilai R itu sama dengan -1 atau +1 menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara variabel X dan variabel Y itu adalah korelasi yang sempurna atau kuat ya. Tanda negatif dan tanda positif itu hanya menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, cukup jelas ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, next. Baik, ini adalah korelasi antara variabel yang memiliki dua arah. Nah, bisa dilihat ada korelasi positif dan korelasi negatif.
Korelasi positif dan korelasi negatif masing-masing dia memiliki tabel atau memiliki nilai masing-masing. Contoh pada gambar ini ya, ini adalah korelasi positif yang dia itu ke arah kanan dan dia bersifat naik ya. Jadi dia itu ada grade tentang ujian ya, exam grade sama number of absent. Nah, kalau di sini dilihat bahwasannya absennya itu semakin sedikit ya, maka nilai ujiannya itu dia semakin baik ya. Nah, itu korelasi positif. Nah, kalau korelasi negatif ya, semakin banyak absen yang ia lakukan ya, maka semakin kecil nilainya. Nah, itu adalah korelasi negatif. Itu nanti akan menjadi simpulan. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ini korelasi positif ini adalah nilai absen. Ini contohnya pada korelasi antara dua variabel ya. Nah, kita akan lihat titik X dan Y-nya. Di sini adalah nilai number of absent. Jadi ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 ya. Nah, semakin dia itu sedikit untuk menjalani atau melakukan absen seperti itu atau tidak hadir, maka dia nilainya akan semakin tinggi ya. Kalau korelasi negatif, semakin banyak absen semakin banyak absen, jadi semakin banyak dia tidak hadir ya, dia nilainya akan semakin rendah ya, seperti ini titik-titiknya. Oke, baik, saya rasa itu ya penjelasan secara kalimat seperti ini. Korelasi positif itu adalah korelasi yang ditunjukkan ketika salah satu variabel memiliki nilai skor tinggi ya. Maka variabel lain yang akan memiliki nilai skor juga tinggi. Jadi sama-sama tinggi ya. Kalau korelasi negatif adalah korelasi yang ditujukan ketika salah satu variabel memiliki nilai skor tinggi, maka variabel lainnya akan memiliki nilai skor yang rendah. Kalau dilihat dari tabel, ini contohnya dari diagram ya, dari diagram yang ada. Oke, korelasi positif semakin tinggi nilainya, maka hasilnya juga akan semakin tinggi. Korelasi negatif, semakin tinggi skornya, maka variabel lainnya akan semakin rendah. Oke, itu biasanya akan disimpulkan ya nanti ya kalau kita melakukan penelitian korelasinya positif atau negatif seperti itu. Kalau positif ya semakin tinggi nilainya maka dampaknya semakin tinggi juga. Tapi kalau korelasi negatif semakin tinggi nilainya maka dampaknya akan semakin rendah. Oke, baik. Next. Nah, keterbatasan dari uji statistik korelasi itu ada 3 ya. Nah, variabel-variabel yang diuji itu memiliki kisaran data yang terbatas, jadi tidak semuanya bisa diuji ya dalam korelasi ini. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu data apa atau variabel apa yang akan kita hubungkan atau akan kita korelasikan. Nah, selanjutnya adalah uji statistik korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi dia hanya menghubungkan dia berhubungan atau tidak ya, hubungannya hubungan positif atau hubungan negatif seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sebab dan akibat, nanti akan ada uji sendiri yang dia akan membaca tentang yang menyebabkan variabel ini tuh yang mana dulu seperti itu ya, bisa pada uji-uji yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah data-data dengan nilai ekstrim itu akan mempengaruhi koefisien korelasi. Makanya nilai-nilai ekstrim yang memang sangat jarang ditemui itu biasanya akan mempengaruhi korelasinya. Makanya beberapa ahli mengatakan bahwasanya minimal korelasi itu ada yang menyebutkan minimal 30 sampel, ada yang menyebutkan bisa kurang dari itu. Nah, tadi tergantung dari mana kita akan memegang literaturnya. Nah, ini adalah korelasi yang bisa kita gunakan, itu ada 2 biasanya ya. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu korelasi Pearson, product moment, sama korelasi rank Spearman seperti itu. Kan kita lihat satu persatu. Next. Baik, ini yang sering digunakan ya, korelasi Pearson atau product moment
itu diperkenalkan oleh Clark-Persson ya untuk melukiskan hubungan antara dua buah variabel yang sama-sama berjenis interval atau sama-sama berjenis rasio. Masih ingat ya apa itu interval, apa itu rasio ya, sehingga kalau data yang kita miliki adalah interval, dia ada rentangnya ya, kemudian dia ada jaraknya seperti itu, dia bisa masuk dalam korelasi atau ujinya itu bisa menggunakan uji korelasi Pearson ini atau produk momen ini. Tapi ketika datanya itu di luar dari interval dan rasio, nanti akan ada uji, bisa jadi digunakan rank Spearman. Nah, untuk menghitung korelasi Pearson product moment dapat menggunakan rumus deviasi dan rumus angka kasar ya. Nah, ini ada kesepakatan ya dari para ahli bahwasanya R tabel itu 0,549. Ada yang mengatakan R tabel itu 0,7. Jadi nanti nilai R tabel ini yang akan kita pegang ya. Nah, bagaimana caranya ya? Untuk menilai kita akan memegang terlebih dahulu R tabel ini ya. Setelah R tabel kita akan menilai R hitungnya. R hitung dari mana? R hitung nanti kalau kita menggunakan aplikasi statistik ya, bisa SPSS, Stata dan lain sebagainya, itu nanti akan muncul. Nanti ada cara-caranya di belakangnya. Nah, pada dasarnya kita pahami terlebih dahulu bahwasanya pada korelasi Pearson ini atau produk momen ini kita harus memiliki R tabel ya, yaitu 0,549. Nah, selanjutnya persyaratan untuk melakukan analisa terhadap hasil korelasi Pearson produk momen itu apabila R hitungnya itu ya, R hitung dari Pearsonnya ini lebih besar dari R tabel, itu maka korelasi yang terjadi adalah variabel X ya, dan variabel Y itu signifikan ya. Hasil perhitungan R menyebabkan H0 itu dapat ditolak. Masih ingat ya, H0, HA gitu ya. Jadi jangan dihilangkan di sana. Hasil perhitungan menyebabkan H0 itu dapat ditolak, sehingga dapat dinyatakan ada hubungan signifikan antara dua variabel yang diteliti. Ya kan? H0 kan dia tidak ada hubungan. Kalau H0 ditolak berarti dia ada hubungan antara dua variabel yang diteliti, antara variabel X dengan variabel Y. Apabila nilai R hitungnya itu lebih besar daripada 0,549. Nah, bagaimana Pak jika nilai R hitungnya itu kurang dari 0,549? Ya, berarti dia termasuk kelompok yang kedua. Ini R hitung atau R hitung Pearson kurang dari R tabel Pearson atau kurang dari 0,549, maka korelasi yang terjadi antara variabel X dan variabel Y itu tidak signifikan ya. Jadi hasil perhitungan R menyebabkan H0 gagal ditolak ya. Nah, sehingga dapat dinyatakan tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel yang diteliti. Ya, jadi penggunaan itu H0 dapat ditolak atau H0 itu gagal ditolak. Ya, kalau gagal ditolak berarti kan diterima. Berarti H0-nya apa? Tidak ada hubungan, seperti itu ya. Jadi pahami itu saja ya. Selanjutnya dari R tabel itu kita akan bandingkan dengan R hitung. Bagaimana cara menghitung R hitung? Nanti akan ada rumusnya ya, tapi kita karena pengenalan jadi tidak main di rumus tapi langsung menggunakan di SPSS ya. Nanti ada penjelasannya. Next. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu korelasi Rank-Spearman. Jadi di sini masih berhubungan dengan uji korelasi. Baik, next. Baik, definisinya adalah korelasi Rank-Spearman itu digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif ya. Hipotesis asosiatif itu jawaban sementara ya, hipotesis ya. Signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya itu berbentuk ordinal ya, dan sumber data antar variabel itu tidak harus sama. Nah, dalam hal ini korelasi Rank-Spearman itu disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan rho ya, RHO. Nah, berbeda ya dengan tadi. Kalau Pearson itu kan dia
interval dan rasio datanya, dan dia harus homogen. Makanya sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, dia harus dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu ya. Kalau memang dia itu di luar dari uh, interval dan rasio, atau bisa jadi dia bentuknya adalah ordinal dan juga apa namanya, tidak heterogen, seperti tidak homogen, atau dia data itu bersifat heterogen, maka uji yang kita lakukan adalah uji korelasi Range-Spearman ya, atau biasa kita sebut dengan rho. Nanti ada hasil dari SPSS atau statistik yang menunjukkan bahwa ada nilai rho, ada nilai R. Nah, itu nanti yang harus kita teliti membacanya. Oke, baik. Next. Baik. Nah, di sini ada perbedaan antara korelasi product moment person ya dengan korelasi Range-Spearman ini. Nah, kalau korelasi product moment person itu sumber data yang akan kita lakukan uji ya, atau untuk variabelnya itu dikorelasikan, dia harus sama atau dia harus heterogen. Harus sama atau homogen ya. Jadi data tersebut harus homogen, yaitu data interval atau rasio ya, dan dia harus terdistribusi normal ya. Bagaimana kita tahu data tersebut normal atau tidak ya? Nanti akan diuji juga dengan uji yang lainnya, sehingga nanti data tersebut normal atau tidak ya. Nah, sedangkan pada korelasi Range-Spearman itu data yang akan dikorelasikan itu bisa berasal dari sumber yang tidak sama atau sumbernya heterogen. Nah, jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel tidak harus terdistribusi normal. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya produk momen untuk person ini dia harus interval dan rasio, kemudian dia harus terdistribusi normal, dan juga dia harus uji normalitas ya, atau dia dengan datanya itu data homogen. Nah, sedangkan pada korelasi Range-Spearman itu datanya itu dia bersifat ordinal ya, dan dia tidak harus terdistribusi normal, atau dia bisa datanya data heterogen. Itu bedanya antara product moment person dengan Range-Spearman. Nah, data yang digunakan pada korelasi ini adalah data berskala ordinal. Ini untuk Range-Spearman. Maka dari itu, sebelumnya dilakukan pengolahan data, ya, data kuantitatif yang akan disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Jadi silahkan dibuat data itu ke Excel ya, data-data mentah di Excel, kemudian nanti akan dibuat ranking terlebih dahulu. Nah, coba nanti dibaca kembali ya data-data ordinal, interval, rasio ya, sehingga nanti tidak zonk untuk masuk ke materi ini. Oke, baik. Next. Baik, ini adalah nilai Range-Spearman. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, Range-Spearman itu kan kita sebutnya dengan rho ya. Nah, nilai korelasi Range-Spearman itu juga sama, yaitu berada antara rentang min 1. Ini bacanya itu adalah rho lebih besar daripada min 1 dan kurang dari 1. Jadi dia rentang antara min 1 dan 1 ya, dan plus 1. Bila nilai rho itu adalah 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, jika nilai rho itu adalah positif 1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Ya, kemudian apabila nilai rho-nya itu negatif 1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda positif dan negatif itu menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan atau akan diuji. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, yang saya jelaskan di produk momen tadi ya, bahwasannya semakin positif itu maka semakin kuat hubungannya, tapi kalau dia semakin negatif maka hubungannya akan semakin lemah. Itu juga berlaku untuk Range-Spearman. Oke, baik. Next. Baik, ini adalah tabel yang bisa kita interpretasikan ya dari rho ya.
nilai dari rho juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut dengan tabel di bawah ini. Nah, ini rho positif dan ini rho negatif ya. Nah, bacanya dari tengah ya, jangan lupa tentang tanda baca seperti ini ya. Saya coret-coret terlebih dahulu. Guys, ya. Oke, seperti ini. Jadi bacanya dari tengah seperti ini terlebih dahulu ya. Kita baca rho. Rho lebih besar sama dengan 0,9 dan rho lebih kecil daripada 1 itu kategorinya sangat kuat. Itu kalau rho positif. Nah, kalau rho negatif, rho lebih besar sama dengan negatif 0,9 dengan rho lebih kecil negatif 1 itu kategorinya juga sangat kuat. Nah, semakin kecil negatifnya ya, maka dia akan semakin lemah. Dan sama, semakin kecil positifnya ya, dia akan semakin lemah. Misalkan rho lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 0,3, maka kategorinya dia sangat lemah. Oke. Ini contoh-contohnya. Ini misalkan rho lebih besar sama dengan negatif 0,5 dan rho lebih kecil dari negatif 0,7 itu dia moderat ya, atau sedang. Coba saya beri waktu 10 detik ya untuk barangkali membaca 2-3 kali dari baik itu rho positif atau rho negatif dengan kategorinya. Ya, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, dan cukup jelas ya. Oke, untuk rho positif dan rho negatif dengan kategorinya. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Next. Baik, ini ada contoh soal ya yang terdiri dari kedisiplinan dengan kinerja ya. Bagaimana hubungan antara kedisiplinan dengan kinerja perawat misalnya. Nah, ini ada data-datanya. Ada 10 data yang masuk dengan kedisiplinan itu sebagai independen variabel sehingga akan berdampak pada kinerjanya atau dependent variabel atau kita sebutnya dengan Y. Ini ada angka-angkanya ya. Ini angka-angka dengan kuesioner ya barangkali ya, dua-duanya ya. Jadi ini kita tidak usah perdebatkan data dari mana, tapi ini adalah data yang masuk sebagai contoh. Perawat 1 kedisiplinannya 75, kinerjanya 80. Perawat 2 kedisiplinannya 45, kinerjanya 45 dan seterusnya ya, berbeda-beda. Jadi kan dia heterogen datanya ya. Kemudian ada yang kedisiplinannya 80, kinerjanya 79. Ada yang kedisiplinannya 44, kinerjanya 34. Ada yang kedisiplinannya 66 tapi kinerjanya 78. Jadi dia berbeda-beda ya. Nah, kita akan masukkan ke uji korelasi ya, baik pada person atau product moment person ataupun rank Spearman. Nah, ini data ini kita masukkan terlebih dahulu ke Excel ya kan. Setelah kita ke Excel, kita akan masukkan ke aplikasi statistik ya. Biasanya kita menggunakan SPSS ya. Nah, tapi versinya tergantung ya untuk yang masing-masing. Oke. Nah, bisa dikopaskan ke SPSS, akan muncul seperti ini. Next. Nah, akan muncul data seperti ini ya. X itu kedisiplinan, kinerja itu Y, yang akan masing-masing seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai data mentah ya, atau masukan data ya. Jadi kalau ditanyakan sama dosen atau barangkali pembimbing ya, kalau sudah masuk ke skripsi, ada nggak data mentahnya gitu ya.
Nah, data mentah itu ya ini ya, yang bentuk angka-angka, yang bentuk barangkali jawaban-jawaban dari responden ya, yang sudah kita masukkan ke dalam Excel ya. Nah, kita akan masukkan kalau dalam SPSS akan tampilannya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita akan klik analyze ya, karena kita akan analisis. Contohnya mana? Analyze itu yang ini atas ini. Ini analyze ya kan. Nah, kemudian nanti akan kita korelasikan, correlate ya. Kemudian kita bivariat ya, karena hanya 2 variabel saja ya. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Contohnya kayak apa Pak? Kita next. Baik. Nah, ini ya. Jadi klik analyze. Jadi data mentah tadi, klik analyze, kemudian kita muncul correlate ya. Kemudian muncul bivariat ya. Nanti akan masing-masing ada sendiri, ada regresi dan lain sebagainya ya, ada klasifikasi, ada mixed model dan lain sebagainya. Tapi yang sering digunakan atau kita bahas pada di sini adalah korelasi ya. Jadi correlate, bivariat. Nah, terus akan muncul seperti apa? Next. Baik, nah ini akan muncul seperti ini. Ini adalah kedisiplinan dan kinerja ya. Kedisiplinan dan kinerja inilah yang nanti akan kita uji ya. Kita akan pindahkan satu persatu. Jadi kita klik ini, kemudian klik pindahkan ini ya. Nanti akan muncul variabel di sini ya. Ini dua-duanya juga ya, kinerja, pindahkan, dan nanti juga akan ke sini. Contohnya akan ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah kita pindahkan dari tabel sebelah kiri ke sebelah kanan, kemudian kita akan klik checklistnya, tergantung mau kita pakai Pearson atau pakai Spearman ya. Kendalto ini ada yang lain ya, jangan klik Kendalto, tapi kan kita korelasi ya, bahasan pada materi ini kalau nggak Pearson ya Spearman ya. Nah, kalau pada saat ini kita ambil yang Spearman. Oke, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncul hasilnya. Hasilnya seperti apa? Next. Baik, nah ini hasil output yang akan muncul ketika kita sudah korelasikan dengan SPSS ya, atau dengan statistik aplikasinya. Nah, di sini ada penggunaan Spearman Row atau rank Spearman dengan kedisiplinan dan kinerja ya. Kedisiplinan itu korelasinya itu 0,8 ya, korelasinya 0,801. Bacanya gimana Pak? Bacanya adalah hasil row sama dengan hasil hitung dengan rumus manual, yaitu 0,808 atau 0,81 ya kan? Kan kita bulatkan ya. Kalau di atas 5 itu kita bulatkan naik ya menjadi 1. Kalau di bawah 5 itu tetap menggunakan angka yang di bawahnya. Paham nggak maksud saya? Oke, semoga paham ya. Kalau paham, kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, baik. Nah, di sini artinya ketika row nilainya adalah 0,81 itu dikategorikan sangat kuat ya pada tabel interpretasi data korelasi rank Spearman. Masih ingat ya yang tadi saya suruh baca yang 10 detik 20 detik itu? Yang row, apabila row lebih besar sama dengan 0,8 dan row kurang dari 0,9 ya, maka dia masuk ke tabel sangat ke kategori kuat ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Oke, ini hasil outputnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara interpretasinya? Ini interpretasinya. Next. Baik, ini adalah hasil korelasi rank Spearman ya. Kita fokus pada angka ini ya. Sing to tail ya. Jadi kinerja, kedisiplinan dihubungkan dengan kinerja itu hubungannya 0,005 ya. Nah, nilai signifikansi pada penelitian ya kan kita 0,05 ya kan. Nah, 0,05 itu kan kita hanya diperbolehkan mengalami kesalahan itu 5% ya kan, makanya kita sebut 0,05
Nah, kalau pada dunia farmasi ya, dan ya lebih seringnya farmasi ya yang dia bisa menggunakan true eksperimen dan lain sebagainya, kesalahan itu 1% ya. Kalau pada non eksak gitu ya, kesalahan itu bisa 10%. Jadi misalkan survei, quick count gitu ya, quick count untuk presiden misalnya, berarti dia kesalahannya itu 10% ya dari prediksi yang muncul. Nah, tapi kalau kita di eksak, khususnya di kesehatan, di keperawatan seperti itu, kita menggunakan 5% ini untuk derajat kesalahan kita. Jadi kita masih bisa bukan membuat kesalahan gitu ya, tapi melesetnya itu 5% ya. Makanya nilai signifikansi itu kurang dari 0,05%, 0,05. Makanya kalau nilai dari korelasinya baik itu Spearman ataupun Pearson itu kurang dari 0,05 ya, maka dapat disimpulkan H0 itu ditolak ya. H0 ditolak, kemudian HA diterima. Jadi terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Nah, apabila ya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HA dan terima H0. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dan kinerja ya. Nah, itu yang terjadi ya, itu yang menjadi titik temu kita, sehingga kita nanti akan memunculkan atau barangkali kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Oke, ini yang akan sering digunakan untuk level-level sarjana. Oke, nanti Bapak dan Ibu kalau melakukan penelitian di ruangan dan lain sebagainya bisa menggunakan ini ya, kedisiplinan dan kinerja barangkali, atau nanti bisa diganti dengan variabel X-nya yang lain dan variabel Y-nya yang lain juga. Oke, kemudian setelah kita tahu hasil korelasinya ya pada range Spearman ini, kita akan lihat interpretasinya, pembacaannya bagaimana ya. Next. Nah, ini adalah interpretasi yang muncul ya. Dalam SPSS, untuk pengujian hipotesis pada korelasi range Spearman bisa dilihat dari hasil output di atas ya. Nah, dengan nilai signifikan to tail-nya itu adalah 0,005 ya. Yang tadi yang kita lingkari pada slide sebelumnya, itu nilainya 0,05. Jadi dapat disimpulkan karena signifikansinya itu 0,005 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan H0 itu ditolak dan HA diterima ya. Jadi dia ada korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Nah, itu kita hanya melihat korelasinya saja. Kita belum melihat seberapa besar sih dampak kedisiplinan itu terhadap kinerja. Nah, nanti itu ada uji yang lainnya, sehingga nanti akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kedisiplinan dan kinerja, ataupun mungkin faktor yang lainnya. Oke? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, baik. Nah, itu interpretasinya ya, karena nilainya 0,005 itu kurang dari 0,05, maka H0 dia ditolak dan H dia diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara variabel kedisiplinan dengan variabel kinerja. Oke, baik. Barangkali itu terkait dengan korelasi range Spearman dan juga produk momennya Pearson ya. Kita akan berpindah ke materi yang lainnya. Next. Baik, ini adalah materi selanjutnya, yaitu regresi linear sederhana. Nah, kita akan memperkenalkan ya regresi linear sederhana. Nanti akan ada regresi linear berganda ya. Jadi bedanya apa? Nanti akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Oke, baik. Barangkali kita ke regresi linear sederhana. Next.
Baik, ini adalah definisi regresi linear sederhana. Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen yang terikat. Nah, sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Ya, contohnya misalnya tinggi badan dan berat badan seseorang. Ya, untuk suatu tinggi itu tertentu ada besaran berat badan yang mempengaruhinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, atau bisa jadi pada beban kerja perawat, ya itu dipengaruhi oleh banyak hal, misalkan pengalaman, pendidikan, relasi, ya cara pandang dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi tentang beban kerja perawat itu sendiri. Nah, kalau pada regresi linear sederhana itu hanya satu variabel saja yang kita tarik, ya misalkan beban kerja perawat dengan pengalaman perawat, ya beban kerja perawat, pengaruh beban kerja perawat dengan cara pandang perawat gitu misalnya. Nah, itu hanya satu. Tapi nanti kalau sudah dua variabel yang terikat, ya, atau dua variabel yang ingin kita lihat pengaruhnya, maka dia masuk ke dalam regresi linear berganda. Itu salah satu bedanya. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi pada slide selanjutnya. Oke, next. Baik, ini adalah tujuan regresi linear, ya. Regresi linear sederhana itu merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sebab dan akibat, ya, yang terjadi pada variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Ya. Nah, dalam penerapannya, regresi linear sederhana itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan prediksi tentang kualitas maupun kuantitas. Nah, secara lebih singkat bahwasanya regresi linear itu akan menilai sebab dan akibat. Mana sih yang menyebabkan ini terjadi dan akibatnya apa? Dia bisa memprediksi juga sesuatu, ya. Misalkan nanti ada contoh-contoh penelitian tentang regresi linear itu atau penggunaan regresi linear itu. Misalkan prediksi kunjungan ibu hamil pada rumah sakit misalnya, atau kunjungan pasien orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di poli jiwa misalnya. Nah, itu bisa kita prediksi. Misalkan kita lihat pada 10 tahun terakhir dan akan kita lihat 10 tahun ke depan. Akan seperti apa itu, ya. Kecuali kalau nanti ada musibah, ada bencana dan lain sebagainya, itu dia berbeda, ya. Tapi kalau kita lihat tanpa melihat faktor tersebut, ya, tanpa melihat adanya faktor barangkali pandemi atau musibah atau bencana dan lain sebagainya, itu bisa kita prediksikan. Nah, itu bisa kita menggunakan uji regresi linear ini, ya. Berbeda dengan korelasi tadi. Kalau korelasi itu hanya menghubungkan saja ada hubungan atau tidak. Tapi kalau regresi linear dia akan menilai hubungan sebab akibat ini, ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Misalnya dalam suatu proses produksi, ya, regresi linear sederhana itu dapat digunakan untuk menguji hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi yang diakibatkan, ya. Misalnya regresi linear sederhana bermanfaat untuk meramalkan atau memprediksi jumlah cacat produksi yang akan terjadi jika kondisi suhu ruangan menjadi tidak terkendali. Misalnya, kalau kita di ruangan penyimpanan obat misalnya, ya kan, itu kan perlu ada suhu ruangan tertentu agar obat itu stabil, ya kan. Nah, misalkan pada obat-obat supositoria misalnya, itu kan perlu suhu-suhu tertentu. Misalkan dia itu suhunya bisa lebih dari itu, maka obat itu akan larut atau pecah ataupun akan hancur seperti itu kan. Makanya itu bisa kita prediksi dengan regresi linear ini gitu, ya. Kalau kita melihat secara awam, biasanya kan kita memprediksi hanya 10% gitu, ya, yang biasa drop out atau mungkin keluar dari perkiraan kita hanya 10%, ya. Nah, tapi kalau pada regresi linear itu akan mendekati kenyataan karena memang kita memprediksi dengan hitungan seperti itu, ya.
Nah, akan kita lihat lagi nih, bagaimana cara penerapannya. Misalnya nih, langkah untuk menerapkan adalah dengan mengambil data rata-rata suhu dalam ruangan tersebut dan juga jumlah cacat produksi selama 30 hari berturut-turut. Nah, makanya itu harus ada data sebelumnya. Tadi kan saya menyampaikan bahwasannya kunjungan rumah sakit itu juga bisa kita nilai, tapi harus ada data sebelumnya ya. Kita tanpa menilai ada bencana, ada pandemi ya, sehingga yang bersifat dia hazard gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu data-data tersebut ya, baik itu data rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi selama 30 hari berturut-turut, data-data itu akan kita masukkan ke dalam Excel atau ke dalam aplikasi statistik ya, sehingga nanti bisa kita gunakan rumus linear sederhana. Nanti ada contohnya ya. Oke, itu. Oke, baik. Next. Baik, tujuannya adalah untuk apa sih regresi linear sederhana itu? Tujuannya adalah untuk menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebasnya. Ya, jadi kita akan melihat estimasinya, kemungkinan yang muncul itu berapa ya dari nilai rata-rata yang ada. Nah, selanjutnya tujuan regresi linear sederhana yang lain adalah menguji hipotesis karakteristik dependensi ya. Jadi untuk menilai jawaban sementara terkait dengan dependensi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jadi dia meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang akan muncul ya, tapi berdasarkan dari variabel bebas di luar jangkauan dari sampel. Oke, next. Baik, ini adalah contoh penelitian yang basicnya menggunakan regresi linear sederhana ya. Nah, judulnya adalah regresi linear sederhana untuk memprediksi kunjungan pasien di rumah sakit berdasarkan jenis layanan dan umur pasien. Nah, pada penelitian ini nanti secara rinci akan menjelaskan data-data terlebih dahulu kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya dia akan menilai kunjungan pada tahun-tahun berikutnya, baik itu di poliklinik, di IGD, kemudian dirawat inap dan di poli-poli yang lainnya ya. Nanti itu akan muncul berdasarkan dari usianya. Jadi dari usianya akan dimuncul ya. Muncul itu dari rata-rata yang ada sebelumnya ya. Dari rata-rata yang ada sebelumnya. Nah, akan kita lihat hasil dari penelitian ini. Next. Baik, ini adalah prosedur penelitian pada judul sebelumnya ya. Jadi untuk menilai atau menggunakan regresi linear sederhana ya. Jadi dia dimulai dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data kunjungan di RSUD Cilacap ya, karena penelitiannya di RSUD Cilacap, kemudian pembentukan dataset. Nah, dataset ini nanti akan dilakukan data testing sehingga akan muncul model prediksi. Nah, ini sebagai data testing. Nah, kita kembali lagi ke pembentukan dataset. Nah, pembentukan dataset ini akan lanjut ke data training, kemudian ke pembentukan model prediksi regresi, kemudian pengujian hipotesis, model prediksi, dan juga performa atau MAPE. MAPE ini ditunjukkan dari jumlah persentase yang terjadi pada kunjungan tersebut ya. Nanti lebih detailnya bisa baca pada penelitiannya ya, linknya sudah saya cantumkan ya, bisa di search saja di Google. Baik, next. Baik, nah di sini saya tekankan terkait dengan contoh penelitian tentang regresi linear sederhana ya. Jadi dia ada, pertama akan kita lihat data kunjungan terlebih dahulu, itu sebagai data awal ya. Data kunjungan ya
yang kita ambil sebagai sampel data asli kunjungan pasien rawat jalan tahun 2011 sampai dengan 2017 di RSUD Cilacap. Ini datanya, ya 2011 sampai dengan 2017 di masing-masing bulan. Nah, dari data-data tersebut kita akan buat datasetnya. Datasetnya seperti apa? Next. Nah, datasetnya seperti ini. Kita akan nilai X, Y, kemudian X kali Y, kemudian X kuadrat, berarti ini kuadratkan, kemudian Z kuadratkan. Nah, kemudian di total. Nah, ini adalah 60 bulan ya, 60 bulan selama kunjungan di rawat jalan. Ini kalau kita hitung manual cukup melelahkan ya, makanya nanti ada SPSS yang membantu kita atau aplikasi statistik lainnya yang membantu kita untuk proses analisis ini. Nah, ini dari data-data ini kemudian kita masukkan ke rumus yang ada. Next. Baik, ini adalah rumus yang digunakan untuk regresi linear sederhana, yaitu nilai A dan nilai B berdasarkan rumus ini. Ini nilai rumus yang kalau kita masukkan secara manual ya. Nilai A sama dengan total Y dikali total X kuadrat dikurangi total X dikali total X kali Y dibagi N itu adalah jumlah dikali total X kuadrat dikurangi total X lalu dikuadratkan. Itu berbeda ya pembacaannya. Nah, rumusnya seperti ini dan hasilnya adalah untuk A itu 3574,549. Nah, sedangkan nilai B adalah N dikali total XY dikurangi total X dikali total Y. Kemudian dibagi N dikali total X kuadrat dikurangi total X lalu dikuadratkan. Untuk nilai B itu nilainya 0,502. Nah, setelah kita menghitung nilai A dan nilai B, kemudian kita prediksi dengan memasukkan nilai A dan nilai B ke dalam persamaan metode regresi linier, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, ya, di mana A itu adalah intercept, ini, kemudian B itu adalah slope, sedangkan X itu adalah indeks waktu atau banyaknya periode, dan hasilnya adalah berikut ini adalah hasil prediksi kunjungan pasien pada RSUD Cilacap pada tahun 2018. Nah, jadi akan muncul hasil-hasilnya ya. Nah, rumus ini berbeda dengan nanti yang ada di rumus regresi linear berganda ya, jadi dibedakan. Oke, kita akan lihat hasil penelitian ini. Next. Baik, nah ini adalah prediksi kunjungan pasien rawat jalan tahun 2018 berdasarkan dari data asli 2011 sampai dengan 2017 ya. Kita ambil rata-ratanya, kemudian kita masukkan dalam rumus regresi linear sederhana tadi sehingga muncul prediksi kunjungan pasien rawat jalan tahun 2018 berdasarkan dari kelompok umur. Ini ada bulan-bulannya ya. Oke, next. Nah, ini adalah tabel prediksi kunjungan rawat inap tahun 2018 ya, berdasarkan kelompok umur juga ya. Next. Kemudian ini tabel kunjungan pasien gawat darurat tahun 2018 berdasarkan kelompok umur. Next. Kemudian ini prediksi kunjungan pasien gawat darurat pada tahun 2019 ya per bulan dan juga berdasarkan kelompok umur ya. Next, ini tabel prediksi kunjungan pasien rawat inap tahun 2019 ya, berdasarkan kelompok umur juga ya, tahun 2019 rawat inap sebanyak 2163 dengan kelompok umur 0 sampai 6 hari itu ada 245 sampai lebih dari 65 tahun itu sebanyak 239. Nah, ini ada prediksinya di pasien rawat inap. Next. Nah, ini adalah tabel prediksi kunjungan pasien rawat jalan tahun 2019 ya, totalnya itu di Januari 2019 ada 7.178 ya. Ini distribusi kelompok usianya ya, bisa dibaca lebih detail nanti bisa dilihat di link penelitian ini. Jadi langsung dibaca saja di sana ya. Oke, baik. Next. Baik. Nah, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya yaitu regresi linear berganda ya. Jadi bedakan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Oke, baik.
Next. Baik, kita ke definisi terlebih dahulu ya. Definisi dari regresi linear berganda itu adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor ya. Dalam bahasa Inggris istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Jadi dia akan menghubungkan beberapa variabel di dalamnya ya. Nah, selanjutnya adalah pada dasarnya, regresi linear berganda itu adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Ya, nah itu nanti akan kita lihat regresi linear bergandanya. Nah, data-data apa yang bisa kita lihat pada regresi linear berganda ini? Kita lihat next. Baik, ini adalah data dalam uji linear berganda itu data harus interval ataupun rasio ya. Nah, skala data semua variabel terutama variabel terikat ya, variabel terikat adalah interval dan rasio ya. Asumsi ini tidak perlu diuji ya, cukup dipastikan bahwasannya data yang digunakan adalah data interval dan rasio ya. Nah, ini makanya kita harus paham ya, interval, rasio, numerik itu jangan sampai lupa ya, itu sebagai pondasi kita untuk menganalisis ya atau mempelajari tentang data ataupun tentang mata kuliah biostatistik ini. Oke, next. Nah, ini adalah software regresi linear berganda yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan SPSS, eView, Stata, Minitab, SPSS Amos ya, bisa menggunakan Excel juga ataupun software komputerisasi yang lainnya. Tapi bisa kita sering melakukan itu menggunakan SPSS. Kalau menggunakan Excel agak-agak banyak ininya ya. Kalau Stata, Minitab dan lain sebagainya, saya pribadi belum terpapar banyak seperti itu ya. Jadi mahasiswa yang sering digunakan itu SPSS ini ataupun Excel ya. Baik, kita lanjutkan analisis regresi linear berganda itu seperti apa. Next. Baik, nah ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebasnya ya, atau independen variabelnya itu lebih dari satu ya terhadap variabel terikatnya atau dependen variabel. Nah, rumus pada regresi linear berganda itu seperti ini ya, Y aksen atau Y petik itu sama dengan B cos B0 ya plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Keterangannya ini ya. Y aksen itu variabel terikat ya, B0 itu dia suatu konstanta. Nah, sedangkan B1, B2 itu adalah koefisiensi regresi ya. Jadi dia itu koefisiensi regresi yang ada pada tabel ya. Kemudian X1, X2 itu adalah variabel bebasnya. Oke, kita akan contohkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Kita akan lihat next. Baik, ini adalah contoh kematian bayi di Puskesmas Aceh Utara. Jadi dia akan melihat ya kematian bayi di Puskesmas bagian Puskesmas Aceh Utara yang nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang saya contohkan di sini ini bagian barat dan tengah ya. Pada kabupaten ataupun pada puskesmas yang ada di Aceh Utara. Oke, baik. Nah, di sini yang pertama adalah data mentah terlebih dahulu ya. Ini adalah data-data yang ada. Ya, tabelnya judulnya adalah kematian bayi di puskesmas bagian barat dan tengah Aceh Utara, ya kan? Nah, nama puskesmasnya apa saja yang ada di bagian barat dan tengah itu? Ada 1 Muara Batu, 2 ya, ada Dewantara ya. Muara Batu, Dewantara, 3 ada Simpang Kramat, 4 ada Kuta Makmur, 5 ada Puskesmas Loksukon, 6 ada Puskesmas Nimbong. Nah, data-data kematian bayi pada puskesmas-puskesmas tersebut kita sebutnya Y ya.
Nah, itu ada Muara Batu ada 8 sampai dengan Nibong ada 2. Nah, dari 8 ini terdistribusi kemana saja ya? Terdistribusi ke X1 dan X2. X1 itu apa? X1 itu adalah penyebab kematian bayi ya, yaitu BPLR, dan X2 itu kematian bayi yang disebabkan oleh asfiksia. Nah, ini kalau nggak salah data deh ini ya untuk penelitian yang saya ambil ini ya. Nah, tapi di sini akan saya koreksi ya barangkali ya. Ini ada 4 ya. Ini harusnya ada 4 juga ya. Jadi totalnya ada 8. Ini ada 2, ini 0, ini 2, ini 1, ini 3, ini 4, ini 2 ya. Ini 2, ini 1 ya. Ini 0, ini 2. Nah, ini data-data seperti ini, X1 tambah X2 itu Y ya. Dia dari akumulasi ini. Nah, selanjutnya gimana Pak? Kalau kita menghitung secara manual ya, regresi linear berganda itu kita akan muncul tabel selanjutnya. Next. Nah, baik. Nah, ini akan menjadi tabel perincian data yang pertama ya. Jadi kita harus ada Y ya, kemudian ada X1, ada X2, ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat, dan ada X1 kali X2 ya. Ini kalau kita hitung manual ya, tapi kan kita tidak akan menghitung manual ini karena kita akan lebih kepada pengenalan saja ya. Nah, selanjutnya dari data-data tersebut akan muncul koefisiensi ya, B0, B1, B2 dan seterusnya. Nah, dari koefisiensi ini akan lanjut kepada tabel inverse ya. Nah, ini konstanta yang muncul pada penelitian ini. Nah, terus bagaimana cara menghitung regresi linear berganda pada kematian bayi di Aceh Utara? Nah, kita akan munculkan rumus yang ini. Next. Nah, ini rumus ini ya. Jadi kematian bayi itu dari A11 K11 ditambah A12 K11 ya, A13 dan K13 ya. Nah, ini totalnya B0-nya ini ya, B1-nya ini, B2-nya ini dari tabel sebelumnya ya. Nah, kemudian konstanta atau regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu adalah Y aksen sama dengan B0, berarti ini ya negatif 0,4333 ditambah B1X, B1 ini ya. Kemudian X1 itu masih sesuai dengan yang tabel tadi dimasukkan, kemudian X2 juga dimasukkan ya dengan konstantanya ya, B0, B1, B2. Totalnya adalah 3. Nah, jadi nilai B1 X1 itu lebih tinggi, maka tahun depan yang berpengaruh adalah BPLR. Ya, BPLR itu dengan nilai 1,543 ya, dan diramalkan kematian tahun depan pada puskesmas bagian barat dan tengah itu adalah 3 orang dari penyakit BPLR dan asfiksia. Jadi nanti ada di puskesmas bagian barat dan tengah itu ada 3 orang yang meninggal atau 3 bayi yang akan meninggal karena BPLR dan asfiksia. Nah, itulah yang nanti akan muncul ya, akan muncul pada penelitian dengan judul ini ya. Nah, ini contohnya ya, dari penelitian ini saya ambil dari judul ini atau dari artikel ini ya, ada linknya di dalamnya. Ini contoh penelitian ya, ini peramalan tingkat penyebab kematian bayi dengan metode regresi linear berganda. Jadi saya ambil dari ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dinas kesehatan itu dapat meramal ya, dengan sistem ini ya, dengan sistem regresi linear berganda ini, dinas kesehatan dapat meramalkan tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai macam. Kalau dari penelitian ini BPLR dan juga asfiksia. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Next, ada pertanyaan? Baik,
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk presensi ya di dalam kolom komentar ya. Kemudian silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya ya, dan absensi ini sebagai komentar atau absensi di kolom komentar ini sebagai bukti kehadiran mahasiswa ya. Jadi silahkan dilengkapi ya. Oke, baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you on the next video.